Pada minggu ke-18 Tuhan hantarkan kita. Sesudah Pentakosta ini tanggal 22 Agustus dengan tema doa Salomo dalam ibadah raya kita. Begitu banyak, begitu besar kasih Tuhan. Tidak tertandingi. Mari kita sujud sembah baginya. Amin. Dia adalah bagian hidup kita, Tuhan pencipta, penguasa hidup kita. Daripadanya kita mau berserah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbit matahari sampai terbit lagi, dari selama-lamanya Tuhan jaga kita. Amin Ibu Iwa. Amin ya. Amin jemaat sekalian. Amin. Dengan semangat tepuk tangan langsung berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan semuanya dengan bangkit berdiri, kaum pria saja. Yesus kekasih jiwa, amin. Sungguh ku percaya padamu. Kaum wanitanya, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu bersama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dengan bersimpu di kaki Tuhan. Mari kita merendahkan hati, membuka segala kesalahan kita, kelemahan kita, dan mohon pengampunannya.
Sebesar apapun Tuhan siap mengampuni, bahkan memulihkan dan membuat hati kita menjadi baru. Dan bersama kita mengaku dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kekuatan kita bisa bertambah karena ada Tuhan. Tuhanlah kekuatanku dan pastorku. Mari kita terus puji-pujikan Tuhan. Ada hujan, ada badai, apapun, kita nyanyi dan puji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
responsoria dimulai dari kaum wanita bersama-sama dengan saya, selanjutnya kaum pria. Mari kita mulai. Dari Mazmur 111 ayat pertama, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pembacaan epistel kita akan dengarkan. Pembacaan epistel kita terdapat dalam Efesus 5 ayatnya 15 hingga 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
warta jemaat bagi kita sekalian. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian dan selamat datang. Bagi kita ada yang pertama kali beribadah? Tidak ya? Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan, ikatan dari kuasa roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pernikahan, pranikah, baptisan, dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan HP tertera. Adapun berita sepekan adalah panitia kebaktian. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Terima kasih kepada Ibu Monik untuk persembahan snacknya. Anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus adalah Ibu Lin Hiwa dan Ibu Evi. Bagi yang berulang tahun pernikahan Bapak Berton dan Ibu Simon Tupang, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Jika ada yang berulang tahun, mohon diberitahukan kepada Ibu Evi, dan minggu depan kita akan merayakan ulang tahun setelah ibadah minggu. Kelas meeting anak sekolah minggu dimulai pada hari Rabu, kelas meeting dewasa pada hari Rabu pukul 7 WITA di gereja, dan kelas meeting pemuda-pemudi pada setiap Kamis pukul 7 WITA di gereja. Doa malam setiap pukul 9 WITA dikoordinir oleh Mei dan Evangelis Novia Daud. Dari panitia pemeliharaan harta benda, gereja kita menerima 1 dus bola lampu Zorlen 12 watt seharga 17.000 per piece dari Bapak Joni Japardi, hasil penjualan untuk operasional PPHB gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan bola lampu tersebut dapat menghubungi PPHB. Seksi sekolah minggu ibadah anak setiap hari minggu pukul 9.30 WITA. Mari para orang tua agar membawa setiap anaknya. Seksi sekolah minggu dilayani pada minggu ini oleh Saudari Sosien. Dari seksi pemuda-pemudi P3 atau P3MI, Ketua P3MI France sudah berangkat ke Papua Barat pada hari Jumat untuk praktek kerja selama 2 bulan. Mari kita dukung dan doakan agar PKL tersebut dapat terlaksana dengan baik dan kembali ke Banjarmasin dengan sehat dan sukses. Persekutuan P3MI setiap Sabtu pukul 7 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan dan menghimbau setiap pemuda-pemudi boleh mengajak teman-temannya dan kita dapat bertumbuh bersama di Persekutuan P3MI. Dengan tema pada tanggal 28 ini adalah menguasai teknologi oleh pelayan firman Evangelis Novia Daud. Pokok-pokok doa yang ada di warta mari kita bawa pulang dan kita doakan, dan kita akan bertumbuh bersama-sama mengenal kehendak Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan untuk gereja kita tercinta. Demikian juga dengan gerakan membaca Alkitab. Saat ini banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk bertumbuh bersama Tuhan. Kehadiran dan persembahan pada minggu lalu dapat kita lihat, dan juga selamat melayani untuk minggu depan para pelayan ibadah Evangelis Novia Daud, Saudari Betrik, dan juga Ibu Sari dan Ibu Sufitri, serta pelayan musik Luna dan kawan-kawan, dan pembacaan epistel Stevi, serta doa syafaat Saudari Mei, dan persembahan Allegra
Dan penyambut jemaat adalah P3MI. Mari kita hadir lebih dahulu untuk mempersiapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Manu. Dipersilakan. Ini adalah hasil karya P3MI kelompok 3 dengan tema mencintai gereja. Mereka membuat karya bagi nama Tuhan. Kelompok 2 dan kelompok 1 kita nantikan. Bisa ditampilkan sekarang? Minggu depan. Oke. Selamat melayani Tuhan dan kita semua mau mencintai gereja. Terima kasih untuk persembahan pujian Saudara Manu. Tuhan memberkati, menambah-nambahkan talenta yang Tuhan berikan. Mari kita menyanyikan Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi, dan doa syafaat akan dilayani oleh hambanya Evangelis Noviana. Yang terbaik, walau kadang
Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami bersyukur karena kehidupan yang baru kembali dalam ibadah yang kusuk di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup, jiwa, raga kami Tuhan, karena semua yang terindah berasal daripada Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan, termasuk diri kami pribadi di hadapan Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya persembahan ibadah yang terindah adalah hidup kami, tubuh, jiwa, raga kami. Terima kasih Tuhan, karena GMI Immanuel Banjarmasin Tuhan dalam usia yang 2 tahun ini ada pertambahan dan pertumbuhan daripada jemaat, terlebih pertumbuhan secara rohani Tuhan, sehingga kami bukan hanya bertambah-tambah dalam jumlah, tetapi terlebih kami boleh mengenal Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang mungkin beban-beban hidup kami alami. Kami tetap bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan, tidak melepaskan pegangan kami terhadap Tuhan, karena itulah yang terpenting Tuhan, dan itu mempengaruhi keseluruh keberadaan jemaat-Mu di sini. Kami percaya GMI Immanuel akan bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah-tambah ke depannya, walaupun situasi pandemi. Setiap kami bertekad membawa jiwa-jiwa yang baru. Kami bersyukur untuk usaha pekerjaan dan bisnis jemaat-Mu ya Tuhan. Apa yang kami saat ini lakukan, apa yang saat ini kami usahakan, semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang berhak mencuri daripada kemuliaan Tuhan. Biarlah pekerjaan ini tidak menguntungkan kami pribadi, tetapi pekerjaan kami terlebih menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah tekad daripada jemaat-Mu Tuhan, sehingga pekerjaan dan bisnis ini Tuhan yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah, kami berdoa setiap mereka dengan segala kebutuhan mereka, SPP dan kuota yang mereka butuhkan semua untuk sekolah dan kuliah ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan daripada sekolah anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan untuk majelis pengurus periode 21 sampai 23. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang akan bekerja melalui kami. Demikian juga Tuhan persiapan rapat gereja serta penyusunan program untuk Kongres 21 sampai 22. Kami percaya Tuhan juga ikut ambil alih semua ini, supaya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami hanya pelayan-Mu Tuhan. Kami hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapak untuk mahasiswa Papua yang sedang studi di Banjarmasin, khususnya Fran yang sekarang sudah ada di Papua sedang PKL. Kiranya Tuhan keberadaan Fran menjadi berkat bagi keluarganya, sehingga Tuhan keluarganya boleh melihat perubahan ajaib yang terjadi dalam diri Fran, dan semua keluarganya boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena dalam PKL ini Tuhan dia juga bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Demikian juga untuk saat-saat PKL ini Tuhan juga berkati saudara kami Fran untuk mengerjakannya dengan benar dan baik sampai waktunya kembali ke Banjarmasin untuk melanjutkan kuliahnya. Tuhan, untuk saudara kami Yohanes, Skubert, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayub, Yosias, Immanuel yang sudah selesai mengerjakan ujian skripsi, Tuhan juga memberkati. Amin. Juga untuk pelayanan-pelayanan mereka, masa muda mereka yang dipersembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan mengurapi dan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami serahkan sisa kami yang sakit, Tuhan jamah sakit penyakit mereka, dan percaya oleh bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Amin. Demikian juga Tuhan untuk saudari kami Ibu Rita Kuat, Bapak Suwanto yang saat ini Tuhan oleh iman dan percaya yang menghadapi banyak tantangan. Kami percaya benih daripada Injil itu tidak akan pernah berlalu dalam jiwanya,
juga untuk saudara kami Saifuddin. Tuhan, benih yang sudah ada dalam dirinya akan bertumbuh dan memecahkan segala doktrin lama dan juga kehidupan lama, dan dia boleh percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Demikian juga ya Tuhan untuk konseling pernikahan serta saudara kami yang sedang merindukan keturunan serta yang sedang menantikan kelahiran anak mereka, Ibu Natalia, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan. Demikian juga Tuhan untuk hamba-hambamu yang sedang pelayanan, Bapak Erwin Daud yang ada di Hayangin, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati perjalanannya sampai tibakan di Banjarmasin kembali dengan tidak kurang satu apapun. Untuk Bapak Jaka Sianipar dan keluarga, Ibu Sufitri yang mengajar di SMP Kristen, kiranya Tuhan memakai hamba-hambamu ini Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk hambamu Bapak Pendeta James Damanik ya sebagai gembala sidang kami, Tuhan berkati pelayanan hambamu. Tuhan, kami percaya Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, maka semua ini gerejamu boleh maju, jemaatmu boleh maju dalam pelayanan beliau. Demikian juga untuk anak-anak kami di Pegunungan Meratus, guru-guru TK dan yang tergabung di dalam Yayasan Misi Mitra Pelayan Tuhan, untuk pemuritan alumni Camp Youth Dayak Meratus di tiap-tiap gereja lokal. Kiranya Tuhan, mereka tahu masa muda mereka yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan layak ya Tuhan diperjuangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Pelayanan doa kami bersama ya Tuhan, yang siang ini kami persembahkan bagi Engkau. Kiranya juru syafaat kami akan menjawab dan membuktikan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami menjadi jawaban doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Maaf. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Barang siapa dengar, masukkan kabar. Barang siapa dengar, masukkan kabar, kirim kabar baik seluruh dunia, sebarkanlah kabar yang penuh suka
minggu yang akan bersekolah minggu boleh maju ke depan sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur setiap rumah tangga Tuhan berikan anak-anak keturunan, bukan satu kebetulan tetapi ada maksud dan tujuan, sehingga mereka menjadi ahli waris dari kerajaan-Mu di masa berikut untuk menundukkan, menaklukkan dan menata kelola bumi sebagai anak Tuhan. Hamba-Mu tumpang tangan untuk mereka yang bersekolah minggu, berkati dengan kuasa yang dari Tuhan turun, sehingga mereka mengalami kasih karunia, bukan saja kecerdasan rohani, tetapi mereka menjadi alat di tangan-Mu di tengah keluarga, menyaksikan kemurahan. Berkati mereka bersekolah minggu Bapa. Kami bersama jemaat mengutus mereka bersekolah minggu, berkati firman Tuhan yang mereka bagikan secara sederhana, tetapi kuasa-Mu lebih daripada yang kami lihat, karena Engkau terus menjaga memelihara iman anak-anak ini. Kami serahkan Sosen, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Kami mempertaruhkan untuk Max, dan juga kami menyerahkan semua anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengutus mereka ke sekolah minggu, dan kami juga menerima kebenaran firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-3, ayat yang ke-3 sampai dengan ke-14. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3, ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja Israel. Di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, tetapi juga merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah doa Salomo. Berbicara atau membahas tentang doa, ada banyak persepsi yang keliru dari umat percaya, termasuk orang Israel, dan juga warga gereja, bahkan sampai dengan hari ini. Ada yang memahami doa-doa itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban Tuhan untuk menjawab. Dan di satu sisi ada juga yang berpikiran bahwa doa itu adalah satu bagian dari dirinya untuk berhubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Baik diberikan pada waktunya yang dia minta maupun kemudian. Tetapi mereka tetap berharap bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka sekalipun sepertinya belum dijawab Tuhan doa-doanya. Bapak Ibu saudaraku, dari dua kategori ini saya kurang paham kita bagian yang mana. Apakah ada pilihan lain pengertian doa menurut kita? Apakah doa itu adalah sesuatu yang harus? Jawabannya kita terima dari Tuhan sebagai bagian dari Tuhan menjawab doa kita. Atau seperti yang kedua, dijawab atau tidak dijawab, sekarang atau nanti, itu adalah bagian hubungan kita yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan tentunya hari ini kita belajar dari doa Raja Salomo di Perjanjian Lama. Seperti apa doa ini Bapak Ibu saudaraku sehingga sampai menggetarkan seluruh dunia? Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang waktu berada di Bali. Dia pernah mendengar tentang Raja Salomo. Padahal dia penganut bukan Kristen. Dia sayup-sayup mendengar cerita tentang Salomo yang mempunyai kekayaan yang luar biasa dan hikmat. Dia juga pernah mendengar kisah tentang Salomo mempunyai hikmat menyelesaikan persoalan dua orang ibu yang berseteru memperebutkan bayi. Dia tahu. Saya bertanya, dari mana Bapak tahu? Ada di cerita-cerita, ada di kisah-kisah, ada juga di buku-buku, dan seterusnya. Akhirnya saya ceritakan bahwa itu ada di dalam firman Tuhan, Alkitab atau kitab suci orang percaya. Dalam hal ini orang Yahudi dan kemudian juga di dalam kitab orang Kristen
atau gereja. Saya ceritakan secara mendetail siapa Salomo, ayahnya Daud, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya ceritakan bagaimana bangsa ini dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian dari bangsa itu sebenarnya persoalan bukan hanya Daud dan Salomo, tetapi lebih daripada itu, dari sana nanti akan datang seseorang keturunannya secara fisik. Dan itulah Yesus Kristus. Saya juga dengar, kata dia. Tetapi sudah saya ceritakan Yesus dengan segala tragedi, dengan segala karyanya, mati di kayu salib untuk semua manusia, termasuk untuk Bapak dan saya. Itu yang dia tidak terima. Dia mati untuk orang Kristen, bukan untuk kami. Bapak Ibu saudaraku, tentang Salomo ini hampir semua dunia mengenal, tahu secara pengetahuan. Apalagi kisah-kisah tentang Salomo ini, Bapak Ibu saudaraku, banyak diceritakan terus menerus, bahkan sampai dengan hari ini. Tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar tentang apa yang membuat doa Salomo ini begitu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu harap dicatat juga, di dalam perjalanan hidupnya Salomo juga kemudian, kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 itu, jatuh dalam penyembahan berhala oleh karena dicondongkan oleh istri-istrinya. Ada yang tahu berapa jumlah istri sah dari Raja Salomo selain Gundik? Ya, 700. Itu istri yang sah. Kalau zaman sekarang ada catatan sipilnya. Gundik-gundiknya 300. Saya bingung ya. Kami sekeluarga itu keturunan ayah ibu saya sekitar 70 orang. Jadi waktu meninggal dibacakan riwayat hidupnya. Tapi kadang saya susah membedakan yang satu dengan yang satu. Cucu yang ini dengan cucu anak dari abang ini. Susah kadang-kadang. Tapi ketika saya lihat wajahnya, oh iya. Nah, saya tidak bisa membayangkan wajah 1000 orang itu seperti apa, Bapak Ibu. Suatu ketika waktu mahasiswa saya pernah dipercaya memimpin satu kelompok 30 orang. Saya kadang-kadang juga susah membedakan antara Suryanto A dengan Suryanto B. Padahal 30 orang. Kebayang nggak 1000 orang? Itu lain cerita Bapak Ibu saudaraku. Tetapi berbicara tentang doa Salomo, firman Tuhan ini telah mencatat bahwa ada sesuatu yang berkenan kepada dia. Tentunya soal kemudian dia jatuh dalam dosa, itu adalah perkara-perkara yang kita lihat sebagai bentuk ketidaktaatannya kepada Tuhan. Sekaligus juga mengajarkan kita Bapak Ibu saudaraku, ketika doa pertama kita dijawab Tuhan, kita jangan sombong. Kita jangan merasa yang berikutnya sudah otomatis. Perhatikanlah air hidup dari Salomo. Tetapi berbicara tentang doa pada waktu dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi raja ketiga di bangsa Israel. Dan kita ingat juga Bapak Ibu bahwa Raja Daud itu mempunyai banyak anak-anak. Dan ibu dari Salomo bukanlah sebenarnya permaisuri utama. Dari sekian banyak istri Raja Daud, Bapak Ibu, banyak mereka yang berpotensi menjadi raja. Tetapi mengapa Salomo yang dipilih oleh Tuhan? Dan kita tahu oleh karena mama Salomo, ibu Salomo inilah Daud telah jatuh dalam dosa perzinahan, Batsheba. Tetapi menarik Bapak Ibu saudaraku, Raja Salomo ini dipakai oleh Tuhan. Ketika memulai sebagai raja Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami kesejahteraan, mengalami keamanan yang sangat luar biasa, bahkan juga perluasan wilayah yang sangat luas bagi Israel. Dan itu dicatat sampai dengan hari ini. Pada masa itu saja Israel wilayahnya sangat luas. Dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 kita melihat di sana Bapak Ibu, betapa disebutkan firman Tuhan ini di ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan
mulai dari Sungai Efrat. Sungai Efrat itu berbatasan di Irak sampai sekarang Bapak Ibu, sampai negeri orang Filistin, itu berbatasan pinggir laut yang sekarang menjadi ibu kota Israel Bapak Ibu. Bahkan berbatasan sampai ke Mesir dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidup Salomo. Sangat luas wilayahnya, sangat aman, sejahtera, makmur. Dan itu sejarah yang dicatat sampai dengan hari ini. Maka jangan heran kalau ada perayaan-perayaan tertentu bagi bangsa Israel secara nation, secara bangsa sampai sekarang. Ada dua yang mereka agung-agungkan, yaitu Daud dan Salomo. Dinyanyi-nyanyikan. Jadi kalau mereka bertemu, ada orang mau menikah di tembok ratapan, mereka nyanyi-nyanyi mengagungkan kidung agung dari Raja Salomo. Mereka juga mengagung-agungkan Raja Daud Bapak Ibu. Satu bukti bahwa Salomo ini sangat berkesan sekali kepada bangsa Israel. Dan tentunya kepada kita juga, Raja Salomo menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Raja Salomo juga yang diizinkan Tuhan Allah membangun bait suci. Yang pertama, setelah melewati kemah-kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudaraku, yang diyakini sekarang berada di bawah salah satu bait suci agama sebelah yang telah diruntuhkan pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jadi diruntuhkan, kemudian pada tahun 400-an sampai 500-an Bapak Ibu Saudaraku, kafilah tertentu menguasai Israel dan dibangun di situ. Itulah rumah ibadah agama sebelah sekarang. Jadi bangsa Israel mengingat di bawah itu adalah bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Makanya di sampingnya ada tembok ratapan Bapak Ibu. Dan mereka sedang membangun terowongan di sana. Bapak Ibu Saudaraku, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Bapak Ibu, ketika dia mempersembahkan 1000 kurban pada waktu dia naik menjadi raja di Bukit Gibeon. Saya menghitung-hitung, mengkonversi. Ada di sini ahli ekonomi ya, beberapa termasuk Angel ya, bisa hitung ya. 1000 kurban. Kalau harga sapi sekarang diprediksi ya 20 juta rupiah seekor. Kalikanlah dengan 1000 ekor. Kira-kira berapa pengorbanan yang dilakukan pada waktu itu? Masih satu jenis loh, 1000 ekor. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku dapat disebutkan tidak ada yang menyamai kekayaan dari Raja Salomo di dunia ini sampai dengan sekarang. Belum lagi emas, 300 perisai emas. Belum lagi yang lain-lain disalut dengan emas. Perak nggak laku pada zaman Raja Salomo. Berarti luar biasa kekayaannya Bapak Ibu. Hikmatnya, sampai Ratu Negeri Sheba dari Ethiopia itu datang ke Israel mau mendengar hikmat dari Raja Salomo. Dan betul. Dan sampai Ratu Negeri Sheba pulang Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali hikmat kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan wibawa. Dia menjawab dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudaraku, itulah tentang Raja Salomo. Dan tentunya bertanya-tanya dalam hati kita pada pagi hari ini, mengapa Raja Salomo bisa menerima dan mendapat hikmat seperti itu? Wibawa, harta, dan popularitas yang demikian, mengapa? Kenapa mesti Raja Salomo saja? Mengapa kita tidak, Bapak Ibu Saudaraku? Mengapa bisa demikian? Dan firman Tuhan ini memberikan jawaban. Sebab semua dimulai dari doa. Sebab semuanya dimulai dari doa. Maka tentu kita akan bertanya-tanya, apakah sama doa kita dengan doa bangsa Israel? Ketika kita berdoa mengangkat tangan, samakah dengan doa orang Israel? Mereka berseru kepada Yahweh. Kita juga berseru sebenarnya kepada Yahweh. Tapi yang lengkap di dalam Yesus kita sebutkan. Raja Salomo dalam mimpi berdoa kepada Tuhan. Disebutkan ayat yang kelima tadi. Ini merupakan satu permulaan
dari hikmat itu dan belas kasih serta anugerah Tuhan kepada Salomo. Bapak Ibu, kenapa bisa sampai mimpi? Memang Perjanjian Lama menuliskan cara Tuhan berbicara kepada umat disebutkan juga di dalam Ibrani. Caranya bisa dengan mimpi pada masa-masa lalu di dalam Perjanjian Lama. Tapi mengapa bisa mimpi Bapak Ibu? Sebab ternyata jawabannya ketika pergumulan hidup kita begitu kuat, menerpa, menekan, dan itu akan masuk dalam mimpi kita Bapak Ibu. Saya pernah belajar waktu kelas 1 SMA. Pelajaran ekonomi. Ada di sana namanya trigonometri. Sampai ke mimpi-mimpi bagi saya karena saya dicap bodoh oleh guru itu. Sampai saya disuruh ke depan. Maju ke depan. Coba terangkan trigonometri. Saya 2-3 kali maju nggak bisa Bapak. Lalu saking saya sudah merasa tertekan sekali. Saya membaca. Lalu kemudian malamnya bermimpi. Tentang guru itu dan pelajaran trigonometri. Saya tidak tahu berapa lama durasi mimpi itu tentang pengajaran privat dalam mimpi itu. Tapi ketika ujian saya lancar menjawab. Yang lain menjawab 2 paragraf, saya jawab sampai dengan 5 paragraf. Saya jelaskan. Dan gurunya menulis excellent 100. Berarti Bapak Ibu saudaraku, kita mempercayai seperti kata firman Tuhan ketika Raja Salomo disebutkan di sana mendapat mimpi atau Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi. Raja Salomo berjuang, bergumul. Pertama dia muda Bapak Ibu. Masih kategori remaja, dari di antara sekian banyak saudara-saudaranya yang sudah gagah perkasa berperang, punya pengalaman bertempur, tidak memimpin, tetapi dia yang dipilih Daud menjadi raja. Tentu dia merasa tertekan, merasa tidak mampu dan seterusnya. Dan itulah yang terjawab dalam mimpi itu. Karena disebutkan di sana Bapak Ibu saudaraku, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat ke-7 ini Bapak Ibu menjelaskan begitu dia sangat tertekan sekali. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda, remaja Bapak Ibu, di bawah 30 tahun memimpin bangsa. Cara rata-rata pemimpin kita di atas 40 semua. Tetapi dia di bawah 30 Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan saya di bawah usia 30 tahun, pecicilan ya, orang Jawa bilang itu, ya lari sana lari sini, ngomong sembarangan, nggak ada karakter pemimpin kelihatan. Tapi ketika diproses sedemikian rupa seiring dengan bertambahnya waktu, baru kelihatan kepemimpinannya. Tetapi Salomo sangat berbeda, masih sangat-sangat muda sudah dipakai oleh Tuhan, diizinkan melalui Daud tentunya Bapak Ibu menjadi raja. Dan ini bagi orang Israel sesuatu yang sangat spesial. Sebab ini adalah raja yang ketiga. Raja yang pertama kan gagal Bapak Ibu, Raja Saul. Raja yang kedua itulah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan berkenan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan membangun bait suci. Tumpuan mereka tentu kepada yang muda ini. Tetapi disebutkan di ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu, dan belum berpengalaman. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tidak ada pengalaman. Orang rumahan Bapak Ibu. Belum mengerti infanteri, jalan kaki, mengangkat pedang, mengangkat tombak, menghindari panah, dan seterusnya. Metode berperang pada waktu itu.
belum mengerti memimpin regu, memimpin 50, memimpin 100 seperti tradisi dalam bangsa Israel dalam menata struktur pasukan ataupun pertempuran mereka. Tidak mempunyai pengalaman Bapak Ibu. Tetapi ayat ke-8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Bapak Ibu, kalau kita berada di antara orang Israel 1 orang, kita 10 orang, kita kalah. Mereka lebih pintar berbicara, lebih pintar berdebat, lebih pintar segalanya. Suara 1 orang melebihi 10 orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudaraku, Raja Salomo menyatakan di dalam pergumulannya di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Dan itu menjadi beban pikiran. Dan kemudian Tuhan menjawab melalui mimpi. Jadi sampai kepada mimpi Bapak Ibu. Dan Raja Salomo di dalam mimpi itu berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta kepada Tuhan. Lalu Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang faham menimbang segala perkara. Lalu Tuhan Allah mengabulkan permohonan Raja Salomo. Kata hati yang paham menimbang perkara tersebut Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan tidak terlalu jelas kelihatan. Tetapi di dalam Alkitab berbahasa Ibrani dan juga di dalam beberapa bahasa Inggris termasuk King James Version dituliskan di sana Bapak Ibu saudaraku, mendengar dengan hati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, satu pengertian yang dimulai dari hati yang mendengar, bukan kuping, bukan telinga. Jadi ternyata Bapak Ibu saudaraku, yang diminta Raja Salomo adalah hati yang mendengar. Saya kadang berpikir-pikir ketika menyiapkan khotbah ini, mengapa Raja Salomo tidak langsung meminta kecerdasan, kepintaran, tapi mengapa memulai dengan hati? Sebab ternyata di dalam pemahaman Raja Salomo, di dalam pergumulan itu sampai kepada mimpi, pusat kehidupan itu adalah hati, bukan pikiran, ya, bukan juga kekuatan otot, tapi hati ternyata. Saya membandingkan satu tulisan begini Bapak Ibu. Kenapa perang dunia itu meletus? Ternyata karena Hitler tidak mempunyai hati. Dia hanya mempunyai pikiran. Dan pikirannya akhirnya kalah dengan pikiran oleh sekutu. Sehingga strategi perangnya kalah. Tetapi perhatikan bangsa Israel yang dihajar oleh Hitler. Di genosida ya bukan? 6 juta orang Yahudi pada masa Hitler habis. Habis enggak bangsa Israel? Sudah habis. Karena mereka selalu memakai hati Bapak Ibu saudaraku. Sehingga hati itulah menjadi pusat kehidupan yang di dalamnya ada hubungan dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudaraku, dalam segala hal, seolah-olah begini Bapak Ibu, Salomo dalam pergumulan itu sampai menjadi mimpi, dia selalu membawa hatinya kepada Tuhan. Hati itulah pusat kehidupannya. Dan hari-hari ini kita disuguhi tampilan-tampilan di media tentang kota Kabul, Afghanistan yang telah jatuh ke tangan Taliban. Dan di dalam salah satu video di Facebook saya lihat pasukan Taliban itu menari-nari dengan senjatanya. Menari-nari seperti orang kesurupan. Dan ditulis komentar di sana, inilah orang-orang yang tidak mempunyai hati, tapi mempunyai pikiran. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, menarik dari khotbah kita pada minggu ini tentang Raja Salomo yang memulai dengan leb syama. Leb itu kan Bapak Ibu hati, syama itu mendengar. Jadi hati yang mendengar. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku,
pusat kehidupan itu adalah ketika hatinya mendengar, bukan hanya telinganya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang tuna rungu ya, tidak bisa mendengar, tapi hatinya berkenan kepada Tuhan, hidupnya juga memiliki kapasitas yang mumpuni, bisa mandiri dan seterusnya. Tapi banyak hari ini orang mempunyai telinga, tapi tertutup hatinya Bapak Ibu. Oleh karena itu menarik ketika Raja Salomo meminta hati yang paham menimbang segala perkara, atau dengan pengertian tadi, hati yang mau mendengar. Pernah nggak kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku hati yang mendengar? Jarang ya. Kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu pergumulan hari ini, berikanlah solusi atas ini, itu. Kita selalu meminta jalan keluar. Kita selalu meminta penyelesaian. Tetapi Raja Salomo tidak meminta yang demikian. Raja Salomo berkata begini, Leb Syama Adonai. Ya, kira-kira begitulah kalau bahasa Ibraninya. Tuhan berikanlah hatiku mendengar. Makanya di sekolah minggu kan sering disebut dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang mendengar Bapak Ibu saudaraku. Makanya ada Fameo kan, masuk ke gereja 100 orang, yang pulang dari gereja mendapat berkat cuma 10 orang. Fameo ya bukan, tapi di sini nggak ada begitu. Amin Bapak Ibu. Kalau di GMI Immanuel Banjarmasin datang 50 orang, pulang membawa berkat 100 orang. Lah, kok bisa tambah? Iya, kita memberkati orang yang 50 lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi bukan di sini Fameo, di tempat lain. Tapi kita berdoa tempat lain itu juga menjadi seperti kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, ketika Salomo meminta hati yang mampu untuk mendengar, atau dengan kata lain, paham menimbang segala perkara. Dan itu disebutkan hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menimbang segala perkara itu namanya hikmat Bapak Ibu. Dan dengar-dengaran dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka Tuhan Allah memberikan bonus kepadanya. Apa bonusnya Bapak Ibu? Ada 2. Kekayaan dan kemuliaan. Ayat 12 dan 13. Jadi berarti Bapak Ibu saudaraku, jangan meminta kekayaan kepada Tuhan. Kalau mau kita mempraktekkan doa Salomo. Tapi kita meminta hati yang mendengar kepada Tuhan. Makanya pagi-pagi Bapak Ibu saudaraku, saya mau tanya nih, kita pagi-pagi doanya apa? Biasanya kita langsung menjejali Tuhan dengan sederetan permintaan-permintaan. Pasti kalau saya seperti Tuhan, saya akan bilang, dari kemarin gitu aja caramu meminta gitu. Tapi berbeda dengan Salomo. Dia meminta hati yang mendengar. Baru kemudian Bapak Ibu saudaraku, diberikan bonus kepadanya kekayaan. Dan nanti kita baca pasal-pasal selanjutnya, betapa kekayaan Raja Salomo ditambah-tambahkan Tuhan. Dan juga kemuliaan. Di antara raja-raja pada waktu itu, semua hormat kepada Salomo. Jadi kalau pada masa itu ada seorang raja memberikan anak gadisnya menjadi istri seorang raja di negara tetangganya, itu merupakan satu contoh dia menaruh hormat kepada raja tersebut. Dan itu terjadi pada Salomo. Dan itu kita lihat di dalam ayat 12 dan 13. Tidak berhenti sampai di bonus kekayaan dan kemuliaan, Tuhan juga memberikan bonus umur panjang. Ternyata Bapak Ibu urut-urutannya sederhana. Ketika meminta hati yang mendengar kepada Tuhan, Tuhan menambahkan kekayaan, Tuhan menambahkan kemuliaan, Tuhan menambahkan umur panjang. Maka jangan minta terbalik umur panjang di depan, tapi mintalah hati yang mau mendengar. Ayat yang ke-14. Jikalau Salomo mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Ada syaratnya. Jadi umur panjang itu Bapak Ibu saudaraku adalah prasyarat ketika seseorang
mau mendengar firman Tuhan dan mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan Allah dalam hidupnya. Pasti umur panjang. Dan saya pernah bertemu orang yang seperti itu. Berusia 90 tahun, meninggalnya. Dan ketika saya kunjungi pada sore hari itu dengan istri dan warga beberapa majelis, masih bisa menyahut, matanya terang, bisa menandai saya, masih ingat berdoa, ingat puji-pujian. Lalu ketika kita nyanyi-nyanyi, berdoa, dia bilang, saya mau bertemu Tuhan saya. Lalu kita doakan sesuai permintaannya. Baru kami turun dari lantai 2 ke lantai bawah, baru minum segelas, belum habis gitu ya. Sudah datang kabar dari atas, sudah dipanggil Tuhan. Ketika kita naik lagi ke atas, kita pegang badannya masih hangat, masih lemas, senyum. Kakek itu meninggalnya senyum. Jadi masih bisa saya ingat wajahnya, senyum. Berarti Bapak Ibu saudaraku, umur yang panjang itu meninggalkan kesan yang luar biasa kepada kita. Seperti yang dikatakan kepada Salomo dalam firman Tuhan ini. Semua yang diterima Raja Salomo tersebut dimulai dengan doa. Doa yang tepat dengan keinginan Tuhan. Doa yang sesuai dengan Tuhan. Seperti apakah doa Raja Salomo tersebut sehingga Tuhan Allah sampai mendatanginya dalam mimpi, dan dalam dunia mimpi tersebut doa Raja Salomo berkenan kepada Tuhan? Jawabannya Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, ternyata mengapa doa Salomo berkenan kepada Tuhan? Karena doa itu menunjukkan kasih Salomo kepada Tuhan. Jadi dalam doa kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka selalu saya dorong orang-orang berdoa, puji syukur dulu, agungkan dulu Tuhan kita itu seperti formula doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu, bahasa Israel, doa Bapa kami itu dinyanyi-nyanyikan. Bapa kami yang di sorga. Bisa berulang-ulang. Tapi kita kadang, mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kejar-kejaran. Sampai kadang-kadang ada yang gak bisa mengikuti, lompat dia ke depan, mengikuti yang membaca tadi. Harus kita hayati Bapak Ibu. Kadang-kadang tradisi Katolik itu ada baiknya ya. Semua mazmur itu dinyanyi-nyanyikan. Ya kita kurang tahu nadanya, nadanya seperti apa. Pastor itu kan suka nyanyi-nyanyi begitu Bapak Ibu. Sebab tradisi itu memang demikian. Turun dari bangsa Israel yang suka mengagung-agungkan Tuhan dan menyanyikan ucapan syukur itu dengan segenap hati. Coba kalau bangun pagi, kompor gas habis ya? Kulkas apa isinya? Pagi ini sarapan apa? Kita recokin pikiran kita dengan hal-hal yang demikian Bapak. Boleh nggak itu? Boleh, tapi sesudah. Sesudah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mari ketika bangun membuka mata, angkat tangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami. Nyanyikan dulu, agungkan dulu Tuhan. Baru kemudian nanti minta. Kita belum apa-apa, minta. Belum apa-apa, minta. Kalau saya punya anak seperti ini, anak gemblong ini, minta aja mulu. Sesekali kayak dia komunikasi dengan kita. Misalnya anak kita, papiku yang baik, selamat pagi, ciao ni hao, hao ma. Ya kita rasa wis luar biasa, luar biasa. Hati kita tergerak. Apa yang kau minta sayang? Baru ini kita kadang-kadang dia baru bangun, kita pun masih gini-gini, minta. Ini anak yang gemblung gitu Bapak Ibu. Sesuatu yang sederhana tapi jarang kita praktekkan. Mari hari ini Bapak Ibu saudaraku, Jemaat Immanuel Banjarmasin, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan ketika kita memulai hari itu. Sependek apapun, permintaan tidak ada pun tidak apa-apa. Yang penting kita sudah naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kasih kepada Tuhan dari Raja Salomo dimulai dari mendengar dan turut nasihat ayahnya Daud. Sehingga hatinya condong kepada Tuhan Allah karena melihat praktik hidup ayahnya Daud yang mengasihi Tuhan Allah.
Jadi sebenarnya kita ini kan produk atau fotokopi dari masa lalu. Masa lalu ayah, ibu kita atau orang tua kita. Saya menjadi pendeta karena saya terkesan ayah saya berkhotbah sebagai penatua di gerejanya. Hebat kan kalau di gereja GKPS itu altarnya tinggi sekali Bapak Ibu, 3 meter. Kita kecil sekali melihat dia di atas. Dan dia lantang berbicara di sana. Maka James yang kecil itu masih usia 5-6 tahun bercita-cita, saya pengenlah seperti itu suatu saat di sana. Sampai hari ini belum kesampaian Bapak Ibu khotbah di mimbar itu. Karena mimbar itu besar, gereja itu penuh struktur, gereja lain tidak boleh masuk sembarang khotbah, dan seterusnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu saudaraku, diinspirasi. Saya diinspirasi Bapak Ibu dan tertanam dalam benak saya mau menjadi pendeta, mau menjadi pendeta. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, inspirasi hidup kita hari ini, para orang tua sangat menentukan anak-anak kita. Itulah sebabnya kalau ada anak-anak yang nakal, ada mereka yang jatuh dalam narkoba, kadang-kadang melawan firman Tuhan, bahkan mungkin ada yang menjadi mualaf, kita tidak serta-merta menyalahkan anak itu Bapak Ibu. Ada satu pendidikan warga gereja di keluarga yang tidak diterapkan. Berdoa enggak ayahnya, membaca Alkitab enggak ibunya, ada enggak puji-pujian di rumah itu. Kan di rumah itu sudah ada, kalau zaman kami dulu ada tape recorder. Tapi kalau yang diputar di sana lagu mabuk lagi, mabuk lagi, ya anak-anak itu berpikir mabuk. Tapi kalau diputar selalu lagu rohani di sana, kami memuji kebesaran-Mu. Jam 4 pagi, terngiang-ngiang sampai ke tetangga kemana-mana. Tetangga saya sampai terkagum-kagum, apalagi Tuhan Bapak Ibu. Maka ketika dinyanyikan di rumah itu nyanyian rohani, terngiang-ngiang di kepala kita Bapak Ibu. Maka ketika kita hidup di tengah dunia ini, inspirasi itu menuntun kita kepada satu tujuan seperti Salomo, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa pengenalan akan Tuhan Allah selalu dimulai dari keluarga. Jadi khususnya yang muda-muda nanti ketika menikah, bukan piknik-piknik yang penting, bukan pesta-pesta yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana menerapkan prinsip persekutuan Allah Tritunggal itu dalam rumah tangga kita. Maka anak-anak akan melihat itu Bapak Ibu Saudara. Tinggalkanlah warisan, legacy yang kekal kepada mereka. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara. Orang tua kami meninggalkan warisan yang banyak, sawah, tanah, rumah. Tapi terakhir ketika dia meninggalkan kami, ada rasa tidak enak antara satu dengan yang lain. Akhirnya vakum, status quo sekarang. Tidak jadi dibagi-bagi. Kenapa? Yang satu merasa dia memiliki otoritas yang mau mengambil banyak. Yang satu merasa ini punya dia. Secara de facto saya yang kerjakan sawah ini. Tapi kenapa diberikan ke si B? Tuntut menuntut, akhirnya status quo. Tetapi Bapak Ibu, tinggalkanlah warisan kepada anak-anak kita yang tidak menimbulkan percekcokan, yaitu firman Tuhan. Yaitu gaya hidup bersama dengan Tuhan seperti Salomo yang menerima gaya hidup, berdoa memuji Tuhan dari ayahnya Daud. Maka lihat, Mazmur-Mazmur itu kebanyakan ditulis oleh Daud Bapak Ibu. Dan juga Salomo. Yang kedua, kenapa doa Raja Salomo berkenan kepada Tuhan? Ternyata yang kedua, untuk Tuhan selalu memberi yang terbaik. Karena untuk Tuhan selalu yang terbaik diberikan oleh Salomo. Untuk Tuhan. 1000 korban bakaran kita lihat tadi di ayat 4. Dipersembahkan Raja Salomo di Mesbah Gibeon. Jumlah yang luar biasa banyak. Sudah dapat hasilnya Angel konversinya? 1000 kali 20 juta. Rata-rata kan seekor sapi yang sedang dipotong kalau kurban itu kan 20 juta ya. Wah, berapa miliar itu Bapak Ibu. Padahal kita terkadang mempersembahkan seekor ayam pun belum tentu.
mengajarkan kita kepada ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang terbaik, the best. Bukan soal jumlah sebenarnya, tetapi soal yang terbaik. Pemberian terbaik dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati. Maka disebutkan serahkanlah hatimu. Serahkan. Mari Bapak Ibu kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga, sebab doa itu dinaikkan Salomo kepada Tuhan sesuai dengan maksud abadinya Tuhan Allah. Jadi kita berdoa Bapak Ibu sesuai dengan maksud dan karakter Tuhan Allah. Ketika kita berdoa hari ini, Bapak berikanlah kepada saya 1 unit helikopter. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa saja namanya berdoa. Tapi untuk apa helikopter untuk saya? Nanti kalau saya dapat helikopter, malah saya nggak pelayanan, malah saya keliling-keliling, malah saya pesiar-pesiar. Sehingga saya melupakan pelayanan, sehingga saya bisa melupakan jemaat. Oleh karena itu hati, Bapak Ibu, pemberian terbaik itu hati kita mengasihi Tuhan. Dan kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik, sesuai dengan maksud abadinya Tuhan Allah. Ayat ke-6 sampai 9, Bapak Ibu saya baca sekali lagi. Doa yang dinaikkan oleh Salomo kepada Tuhan. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Ada 3 poin Bapak Ibu, formulasi atau bentuk doa Salomo ini yang kita dapat simpulkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Raja Salomo mengedepankan kasih setia, mengutip kesaksian kasih setia Daud dan Tuhan Allah di dalam hidupnya. Jadi berbicara tentang doa yang dijawab oleh Tuhan itu selalu berkaitan dengan kasih setia. Kita mengasihi dan setia kepada Tuhan karena kita telah mengalami kasih setia Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak belajar dari kasih setia Tuhan, dia akan sulit menerapkan kasih setia dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kasih setia ini satu bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, menerapkan perintah Tuhan. Yang kedua, menempatkan Tuhan sebagai otoritas atas jabatannya sebagai raja. Pasal 7 Bapak Ibu Saudara. Artinya Raja Salomo memahami bahwa otoritas jabatan itu dia percaya datangnya dari Tuhan. Tadi disebutkan Bapak Ibu, datang dari Tuhan. Maka hari-hari ini apapun yang telah kita terima dan kita nikmati, kita harus mempercayai itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mahasiswa, kita diterima di Lambung Mangkurat atau di Politeknik Banjarmasin atau dimanapun, kita percaya itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita hari ini bekerja di satu tempat, kita harus mempercayai itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kepintaran atau kecakapan, kecerdasan kita, tapi karena Tuhan menolong kita. Bahkan sampai Ibu Susi mempunyai kecakapan membuat kue. Itu harus dipahami datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan hikmat itu kepada Ibu Susi secara pribadi. Maka dia bisa membuat kue yang enak. Semua orang pengen membuat kue. Tapi kadang-kadang ketika dicicip, wah maksudnya tidak enak. Tapi Ibu Susi enak dan yang lain-lain enak semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga, kesadaran sedang berada di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Salomo sadar betul dia berada di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Maka hari ini kalau kita mau berdoa, kita harus ingat formula doa dari Raja Salomo ini Bapak Ibu. Dia sadar dia berada di tengah lingkungan yang
banyak persoalan. Jadi kita tidak sedang di dalam Firdaus, kita tidak sedang di sorga, dan teman-teman kita bukan malaikat semua. Maka Bapak Ibu, ketika kami dulu masuk seminari, waktu pertama orientasi sih disebut, lihat tetanggamu kiri kananmu. Kita lihat, mereka bukan malaikat ya. Jadi harus jaga uangmu, harus jaga barang-barangmu, harus jaga termasuk makananmu, telur di meja piringmu. Karena kalau kita makan itu kan, kalau nggak kita tutup, ada teman kita yang jahil, dia pengen ambil telur yang ada di piring kita, kan lagi berdoa. Nah ketika makan, instruksi makan sudah ada, makan katanya, ya kita makan yang di depan, tapi telur kita kan sudah diambil orang, maka kita harus tutup pakai tangan kita, sehingga ketika ada tangan-tangan yang mau datang, kita tepis. Kalaupun kita tutup mata, kita tahu dia sedang mengambil bagian dari piring kita. Artinya apa? Mereka bukan malaikat Bapak Ibu. Padahal sekolah teologi, sekolah Alkitab, mau mencetak menjadi pendeta, tapi acap kali juga dari laci kita diambil orang uang kita. Sehingga pada waktu kita membayar uang kuliah, loh kok kurang 20.000, siapa yang ngambil? Dan seterusnya. Satu pengalaman Bapak Ibu. Bahkan ketika saya pertama kali mau khotbah, saya dikerjain Bapak Ibu. Lembaran khotbah saya yang sudah saya ketik rapi-rapi seperti ini, diambil pada waktu mau naik khotbah. Saya ke toilet, saya tinggalkan Alkitab saya, diambil catatan saya. Saya nggak ngeh ketika naik. Saya lihat-lihat, mana catatan khotbah saya dari tadi. Akhirnya saya bilang, maaf ya Bapak dosen yang mulia, catatan khotbah saya hilang. Jadi hari ini saya tidak khotbah, berdoa saja. Saya baca Alkitab itu saja. Amin. Saya duduk. Langsung saya dikasih mengulang. Bapak Ibu, saudaraku, satu pengalaman bahwa sekalipun di tempat rohani, belum tentu semua malaikat. Itulah sebabnya seperti Salomo menyadari betul bahwa dia berada di tengah-tengah persoalan ketika berada di dunia. Kita ada di tengah persoalan. Tapi kita tidak bagian dari persoalan itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya doa dimulai dengan mengagungkan kebesarannya. Dan aplikasi dari khotbah ini sebagai penutup. Sama seperti Tuhan Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus Tritunggal yang mendengar doa Raja Salomo. Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus juga akan mendengar doa setiap kita. Formulasi yang diajarkan Tuhan Yesus sama seperti formulasi doa Salomo tadi di dalam mimpi. Formulasi yang diajarkan Tuhan Yesus yaitu doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Apa dikatakan Tuhan sebelum mengajarkan doa itu? Ayat 5 sampai dengan 7. Ini menjadi satu ingat-ingatan kepada kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Seperti apa munafik itu Bapak Ibu? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya pegang-pegang begini kan, tasbih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Tuhan, kan kami sudah meminta ini. Yang ini itu Pak Tuhan kami minta lagi. Yang ini itu Tuhan begini-begini. Itu terus berkeliling-keliling, bertele-tele Bapak Ibu. Dan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi jangan juga berdoa dikit kata-kata, cuma 3 kata. Karena kita diberi kemampuan untuk berkata-kata seperti kepada Bapa kita. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Itulah doa Bapa kami kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, ingat tentang manna. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, perhatikan dua Bapak kami. Singkat, padat, dan jelas. Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada kita hari ini, sebab kita juga mengalami penyempurnaan dari apa yang telah dialami Raja Salomo. Raja Salomo telah berakhir, tetapi kuasa doanya terus sampai dengan masa sekarang yang diikat dengan dua Bapa kami. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, dan hidup kita ini adalah juga bagian daripada doa-doa kita yang telah kita naikkan sebelumnya. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau menyatakan kemurahan-Mu kepada kami melalui firman-Mu tentang doa Salomo. Dan kuasa itu telah Engkau sempurnakan di dalam doa Bapa kami, sehingga kami menghidupinya hari lepas hari. Tolonglah kami mengalami kasih karunia-Mu dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kepada pelayan kolektan dipersilakan.
Bapa di sorga, kami menyerahkan persembahan kami yang kami kumpulkan dengan sukacita, sebab kami menyadari semua yang kami miliki datangnya daripadamu, dan yang terbaik kami persembahkan kepadamu, baik persembahan syukur kami, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan kolekte, baik persembahan lain-lain Tuhan. Kami menyerahkan karena Engkau baik dalam hidup kami, dan juga kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami sekali lagi berdoa, setiap tangan yang menyerahkan berkati, pun yang belum berkesempatan berkati. Kami menyerahkan gerejamu ke dalam tangan kuasamu, Immanuel Banjarmasin. Engkau pelihara senantiasa, Engkau cukupkan dan Engkau topang senantiasa Bapa. Kami naikkan syukur kami dan menyerahkan persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Saat teduh pribadi, Tuhan memberkati kita.